Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya rekan-rekan, ini adalah aplikasi WordPress, dimana aplikasi WordPress ini mesti dikendalikan atau digunakan oleh user namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa kita adalah pengguna. Minimal satu sudah ada ketika menginstalnya. Ini kita akan menambahkan pengguna atau nanti kita untuk mengubah password pengguna yang sudah ada, atau mengubah password kita sendiri yang ada di dalam aplikasi ini. Ini adalah dashboardnya. Kita pilih di sini ada beberapa menu. Pilih menu yang namanya pengguna. Ini karena sudah bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya user ya. Ini kita sorot ini pengguna. Ada 3 pilihan setelah kita sorot pengguna ini: semua pengguna, tambah pengguna, dan profil. Oke, untuk lebih jelas kita buka dulu semua pengguna. Ini penggunanya ada 3 berdasarkan email yang ada di sini. Identitasnya di sini bahwa kita sekarang masuk login dan menggunakan pengguna Detik Linggau. Nah, ini yang ini. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mengubah password kita sendiri atau password orang lain? Hampir sama modelnya. Ini umpama kita akan mengubah password redaksi umpama. Pilih sunting, ini pilih disunting. Ini tampilannya setelah disunting. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada namanya nama pengguna, redaksi, peranannya editor. Peranannya adalah levelnya, kemampuan yang diberikan. Level kemampuan pengguna ini dalam mengoperasikan website ini. Ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi adalah administrator, yang kedua editor, yang ketiga penulis, 4 kontributor, yang kelima pelanggan, yang keenam SEO manager, yang ketujuh SEO editor. Kebanyakan yang paling tinggi administrator adalah level pengguna untuk pemilik website ini. Kemudian level yang kedua editor, dan level ketiga penulis itu kebanyakan diberikan kepada para wartawan karena ini media online, atau redaktur. Bedanya dari segi kewenangan dan fasilitas. Kalau administrator, dia level yang paling tinggi, menguasai seluruh fasilitas yang ada di website ini. Kalau editor, dia dibatasi, terutama dia tidak bisa mengubah seperti tampilan atau nambah menu segala macam itu. Kalau penulis tingkat yang ketiga itu lebih dikit lagi, dia hanya untuk mengisi saja, mengisi gambar, mengisi tulisan, atau mengisi laman. Terus sampai ke bawah kontributor juga begitu, hanya sekedar mengisi. Apalagi pelanggan, dia hanya sekedar penonton saja. Itulah level-level pengguna. Nah, ini karena kita ingin mengubah password, maka nama pengguna sudah ada di sini, dan nama pengguna ini sudah permanen dan tidak dapat dirubah. Nah, ini tidak bisa dirubah, sudah permanen karena ini sudah ada. Kalaupun kita mau menghapusnya bisa, tapi untuk merubahnya tidak bisa. Kalau menghapusnya hilang semua ini. Oke, karena tujuan kita untuk mengubah password, terus ke bawah, terus ini sandi baru, atur kata sandi.
Jadi pengguna redaksi ini, yang pengguna nama redaksi ini sudah ada sandi sebelumnya ketika dibuat pengguna ini. Karena kita levelnya lebih tinggi, administrator bisa mengubah sandi ini sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, klik atur kata sandi, tinggal kita isi. Ini kalau sandi yang bawaan saran dari aplikasi ini terlalu rumit. Nah, paling tidak sandi ini terdiri dari angka, misalnya 13 angkanya. Kemudian huruf ini harus ada huruf besar, huruf kecil. Misalnya kalau angka 13, hurufnya misalnya apa, A-nya besar, P-nya kecil gitu. Harus ada huruf besar, huruf kecil. Kemudian harus ada tanda yang lain, tanda baca yang lain, umpama kita bintang. Nah gitu. Standar kita membuat aturan kata sandi baru ini, kita harus ini tertulis kuat. Ini posisi lemah nih, 13 apa, bintang-bintang lemah. Maka kita cari yang lain supaya dia menjadi kuat, umpama APK, APJK umpama. Nah ini kuat ya. Jadi sandinya 13, A-nya A besar, PJK-nya huruf kecil, PJK, kemudian tanda H, A itu, kemudian angka 1, 2, 3, 4, 4. Ini terlihat kuat. Nah sandi yang seperti ini boleh kita pakai, jangan sandi yang lemah. Umpama sudah kita atur, karena kita hanya percobaan bukan mau mengubah betulan, baru kita ke bawah sekali, scroll, perbaharui pengguna. Ada perbaharui pengguna. Nah ini kita artinya sudah diupdate, sudah mengganti passwordnya. Karena kita hanya mencontohkan, tidak untuk mengganti password, ya kita cukupkan. Kita kembali kepada semua pengguna. Umpama kita ingin merubah password kita sendiri, karena sekarang ini kita sebagai pengguna menggunakan email Detik Linggau yang di sini levelnya administrator, kita ingin mengubah punya kita sendiri. Bisa tahu kita lihat dari sudut kanan atas tuh, bahwa sekarang ini yang di dalam ini yang sedang beroperasi adalah pengguna Detik Linggau. Ini contoh saja gitu. Nah, ini nama penggunanya Detik Linggau ini. Tidak bisa dirubah. Sudah permanen ya. Ini mau kita ganti apa terserah. Tapi karena tujuan kita ini untuk mengganti sandi. Nah, manajemen akun sandi baru. Atur kata sandi baru. Kita klik. Nah, inilah sandinya. Mau kita rubah apa terserah. Yang jelas sandinya harus kuat. Setelah dipilih baru kita simpan di scroll yang bawah sekali tadi. Nah ini, aduh bawah sekali mana ini. Ini perbarui profil, karena kita tidak merubah dia nggak berisi. Itulah kira-kira. Namun apabila kita ingin menambah pengguna baru atau user baru dalam bahasa Inggrisnya, maka kita tambahkan penggunanya, kita isi formatnya. Nah ini semua pengguna kita buka, kita ada tulisan sini tambah pengguna. Nah ini form yang harus kita isi, misal nama pengguna, misalnya penulis umpama kan, boleh huruf kecil semua, ada huruf besarnya juga boleh. Emailnya terserah, email yang kita pakai.
Misalnya email ini, email siapa saja bagusnya email kita, kemudian nama depannya mau kita isi apa. Misalnya kita isi penulis, nama belakangnya. Nah, penulis ini mau huruf besar juga boleh, huruf kecil juga boleh, P-nya nih, pangkalnya nih. Kemudian nama belakangnya kalaupun ada kita boleh tambahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kemudian situs web kita isi ya, https://. Nah, kita tuliskan di sini website yang bersangkutan ini dengan diawal dengan https://2 misalnya .com kan gitu. Nah, baru di sini ada sandi, buat kata sandi. Nah, kita isi. Kalau kata sandi yang sudah ada ini terlalu rumit, mungkin kita nggak hafal, yang terlalu panjang nih. Silakan kita isi seperti tadi. Harus terdiri dari angka, misalnya 167. Kemudian penulis coba kita buat. Nah, P-nya besar, penulis. Nah, mungkin kita tambah tanda baca, misalnya H. Kita tambah lagi misalnya 234. Kita tambah lagi misalnya bintang. Nah, tunggu dia muncul tulisan kuat, artinya sandi ini kuat dari strukturnya. Nah, peranannya kita mau jadikan apa orang yang kita buat pengguna baru ini. Tadi saya bilang apakah administrator selevel dengan kita sebagai pimpinan, apakah editor level kedua, dia hanya bisa mengedit tapi tidak bisa menyetel penampilan halaman segala macam itu. Yang ketiga penulis, dia hanya bisa posting tulisan, naikkan foto dan laman. Kontributor juga hampir sama begitu, pelanggan cuma hanya jadi penonton saja, sama SEO manager, SEO editor ini. Kita pilih umpama dia editor. Setelah kita pilih, ini ada tanda centang atau tidak, kirim notifikasi pengguna ke email kita. Nggak usah, misalnya kita nggak usah conteng. Baru kita tambahkan pengguna. Nah, itu. Oke, sekarang kita ingin mengetesnya apa, maka kita tes itu. Nah, tadi penggunanya apa, misal tadi penggunanya penulis, harus diperhatikan huruf besar huruf kecil harus sama dengan yang kita buat tadi. Sandinya misalnya 167, penulis, kemudian bintang, apa tadi, kira-kira 123 umpama kan. Nah, kalau kita pengen lihat sandinya, ini kita ada tanda sorot mata nih. Nah, ini tulisannya, ini sekedar contoh ya. Baru kita lock masuk. Nah, begitulah kira-kira cara membuat pengguna pada website WordPress. Semoga paham ya. Wassalam.